Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandeman Desa Triatyanata dengan NIM 2215-10045. Di sini saya akan presentasikan tugas yang telah diberikan, yaitu tentang uh, adversarial attack dan deepfake. Di mana dua topik ini saya akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, adapun topik yang pertama itu adalah adversarial attack. Apa sih itu adversarial attack? Adversarial attack itu adalah ancaman terhadap AI yang memanipulasi input data, seperti menambahkan noise tak terlihat untuk menghasilkan output yang salah. Serangan ini dapat membuat model gagal mengenali objek, sehingga menjadi perhatian utama dalam aplikasi AI pada bidang seperti keamanan, medis, dan juga transportasi. Kemudian adapun contoh kasusnya itu di mana pada tahun 2019 peneliti dari MIT dan Google berhasil menunjukkan bagaimana sistem pengenalan lalu lintas pada mobil otonom dapat dimanipulasi dengan menambahkan noise tak terlihat ke gambar rambu lalu lintas. Rambu yang diubah sedikit ini membuat model AI salah mengenalinya sebagai tanda batas kecepatan yang berbeda. Kemudian ini menunjukkan potensi kerentanan pada mobil otonom terhadap serangan ini yang bisa mengancam keselamatan pengguna jalan. Baik, adapun permasalahan yang timbul, yang pertama yaitu ada tiga. Yang pertama adalah keamanan sistem, di mana keamanan sistem mobil otonom dapat menjadi tidak aman bagi pengguna jalan jika sistem gagal dalam mengidentifikasi tanda-tanda lalu lintas dengan benar. Kemudian yang kedua itu adalah kepercayaan publik, di mana serangan semacam ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi otonom, meragukan integritas sistem yang digunakan. Kemudian yang ketiga itu adalah kerugian finansial, di mana serangan ini bisa menyebabkan kerugian material akibat klaim asuransi atau kerusakan yang harus dibiayai perusahaan. Kemudian ada alternatif solusi, di mana di sini juga ada tiga. Yang pertama adalah adversarial training, di mana melatih model AI dengan data yang mengandung adversarial samples yang meningkatkan ketahanan model terhadap serangan semacam ini. Kemudian yang kedua adalah deteksi serangan, di mana menggunakan algoritma deteksi untuk menemukan pola yang mencurigakan dalam input, membantu melindungi sistem dari serangan yang tidak terlihat. Kemudian yang ketiga ada enkripsi input, di mana teknik enkripsi untuk menjaga keamanan data input, mencegah modifikasi yang tidak sah. Baik, selanjutnya adapun topik yang kedua itu adalah deepfake. Apa itu deepfake? Deepfake adalah teknologi berbasis AI yang menggunakan jaringan syaraf untuk menciptakan audio atau video yang palsu tampak nyata. Meski bermanfaat untuk media kreatif, teknologi sering disalahgunakan untuk di disinformasi, pemerasan, atau merusak reputasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada opini publik dan stabilitas sosial. Adapun contoh kasusnya itu juga sama pada tahun 2019, sebuah video deepfake yang menunjukkan Presiden Jokowi mengucapkan pernyataan kontroversial beredar di luas di media sosial. Video tersebut memicu kontroversi yang menyebabkan kebingungan di masyarakat dan merusak reputasi Jokowi. Hal ini menunjukkan potensi ancaman dari deepfake terhadap stabilitas sosial dan juga keamanan politik di Indonesia. Selanjutnya, adapun permasalahan yang ditimbulkan, itu ada tiga. Yang pertama, disinformasi.
Deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang palsu yang mempengaruhi opini publik. Kemudian yang kedua, kerugian reputasi individu yang menjadi korban deepfake dapat kehilangan kepercayaan publik, merusak citra mereka secara signifikan. Kemudian yang ketiga itu ketidakstabilan sosial. Deepfake dapat memicu ketegangan politik dan ketidakstabilan sosial jika disalahgunakan untuk propaganda atau manipulasi. Kemudian alternatif solusi. Di sini juga ada tiga. Yang pertama ada deteksi deepfake menggunakan alat berbasis AI untuk menganalisis metadata atau pola pixel dalam video untuk mendeteksi manipulasinya. Kemudian yang kedua ada edukasi publik, di mana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan teknologi deepfake secara mengenali video palsu. Kemudian yang ketiga yang terakhir, regulasi, membuat aturan hukum yang melarang pembuatan dan penyebaran deepfake untuk tujuan yang merugikan. Baik, sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.